Hari ini boleh saja kita jadi kuli bangunan. Hari ini boleh saja kita jadi kuli pabrik. Tapi besok belum tentu. Kan nasib berbeda-beda. Nasib berubah. Seperti halnya kita yang tadinya muda menjadi tua. Yang tua menjadi rentan. Kan gitu. Iya, nggak usah mikirin, besok kayak gimana, kerjain aja apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Bisa jadi kita susahnya kalau misalkan kita nih ngelakuin segala sesuatu yang Allah perintahkan, bisa jadi sengsara kita itu cuma 1 kali. Bisa jadi sengsara kita itu cuma 1 bulan. Kesananya malah nikmat terus, enak nggak? Tapi kalau yang sengsara ini yang harusnya dilewati nggak dilewatin, sengsara ini yang harusnya dikerjain nggak dikerjain, ya selamanya kita hidupnya jadi sengsara. Enak ya hidup tuh kalau sebenarnya pasrahin semua sama Allah. Percaya dengan apa yang Allah. Wa qala Syekhu Suyukhina Sayyidi Ali radhiyallahu anhu min awsafil wali al-kamil alla yakuna muhtajan illa ilal halil ladzi yuqimuhu maulahu fil waqti. Nih. Ini kita terus digembleng terus nih. Dicambukin terus. Kata Syekhi Suyukhina Maha Guru Sayyidi Ali radhiyallahu anhu, min ausofil waliyil kamil, salah satu sifat seorang wali yang sempurna, alla yakuna muhtajan illa ilal halil ladzi yuqimuhu maulahu fil waqti. Hendaknya kita tidak menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki, yang tidak ditentukan oleh Allah pada waktu itu. Yang belum ditentukan oleh Allah pada waktu. Jadi kita kalau mikirin sesuatu yang tidak kita miliki, yang belum terjadi, itu kita akan repot sendiri. Bukan termasuk tanda-tanda seorang waliyu. Jadi konsep sederhananya mah ginilah. Gak usah mikir besok. Gak usah mikirin nanti bagaimana. Kerjakan saja apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Nikmati saja apa yang bisa kita nikmati saat ini. Itu yang paling hebat. Tadi kan disinggung di awal, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sempurna di hari ini, di waktu ini, di saat ini, itu kita sama saja mempersiapkan hari esok, mempersiapkan masa depan yang cerah. Ya kalau semuanya dikerjain sekarang nih, tugas-tugas dikerjain sekarang, insya Allah besok tuh nikmat. Melihat sesuatu tuh kayaknya indah gitu. Enak, dikerjain tuh jadi lancar. Tapi kalau hari ini banyak sekali yang ditunda. Besok aja lah. Kerjain ini besok aja, mau nyuci besok aja, mau ini besok aja, ya udah. Ternyata besoknya mati. Belum sempat menikmati hidup, malah dia mati dalam penasaran. Jadi merkayang. Mau hidup seperti itu? Enggak kan? Makanya nikmati hari ini, kerjakan hari ini apa yang bisa kita kerjain. Makanya konsep orang sukses itu ya, misalkan sekarang kita lagi orang susah, jadi orang susah, lagi nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Terus apa yang bisa kita kerjain? Ada orang, nah sini bantuin ngaduk, ya kita kerjain. Nah sini bantuin ngangkatin padi, ya kita kerjain. Apa saja yang itu bisa kita kerjakan, kerjakan. Gak usah nunggu, nggak biasa, nggak kuat, wah, udah itu. Kebanyakan mikir, malah kita tidak melakukan apapun. Kalau semuanya dipilih-pilih, susah kita hidupnya. Orang juga mau nyuruh, eta mah tedaekan, hese. Bener tuh? Bener. Secara logika mah sebenarnya paham. Tapi kadang-kadang prakteknya yang, hidup tuh sebenarnya sederhana. Hidup tuh sebenarnya nikmat. Kita sendiri yang bikin lah. Kalau kita sampai saat ini nggak bisa makan, susah nyari makan, susah nyari rizki, kita sendiri yang bikin masa santri nggak bisa makan? Ya kitanya sendiri yang membatasi diri. Mau jualan ke pabrik, enggan, malu. Mau kerja bangunan, malu. Mau jadi apa aja lah, segalanya malu ya susah.
Allah itu sudah menyiapkan segala rizkinya kepada manusia. Sudah menyiapkan rizki manusia. Allah sudah menyiapkan segala rizkinya manusia itu. Tapi kitanya yang membatasi diri. Padahal kondisi kita saat ini itu tidak selalu sama dengan kondisi kita di masa yang akan datang. Hari ini boleh saja kita jadi kuli bangunan. Hari ini boleh saja kita jadi kuli pabrik. Tapi besok belum tentu. Kan nasib berbeda-beda, nasib berubah. Seperti halnya kita yang tadinya muda menjadi tua, yang tua menjadi rentan. Kan gitu. Iya, nggak usah mikirin, besok kayak gimana, kerjain aja apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Bisa jadi kita susahnya kalau misalkan kita nih ngelakuin segala sesuatu yang Allah perintahkan, bisa jadi sengsara kita itu cuma 1 kali. Bisa jadi sengsara kita itu cuma 1 bulan. Kesananya malah nikmat terus, enak nggak? Tapi kalau yang sengsara ini yang harusnya dilewati nggak dilewatin, sengsara ini yang harusnya dikerjain nggak dikerjain, ya selamanya kita hidupnya jadi sengsara. Hah? Kabur terus. Ya susah kalau kayak gitu. Enak ya hidup tuh kalau sebenarnya pasrahin semua sama Allah. Percaya dengan apa yang Allah. Konsep-konsep hidup bahagia itu sebenarnya ada semua di tasawuf ini. Yani malahu muradan illa ma yabruzu min usratil qudrah. Artinya ya kalau nggak muncul dari ketentuan takdir nggak usah ngayal. Fakalamuha ila isadat mahmulun ala ma idza kana bin nafsi ma'al jazmi wa amma ma kana ma'atafid falaisa bimadmumin malam yatil. Ucapan atau kalam orang yang mulia itu artinya ketika idza mahmulun alama idza kana bin nafsi ma'al jazmi. Ketika diri kita ini terlalu banyak keinginan, terlalu banyak cita-cita ya yang tidak dipasrahkan kepada Allah. Tetapi kalau disertai dengan pasrah kepada Allah, keinginan kita pasrahkan kepada Allah, falaisa bimazmumin, itu tidak tercela, malam yatul, selama tidak panjang, tidak ngalar-ngalar, tidak terlalu banyak keinginannya, ya yang sederhana aja. Nggak usah ngayal pengen punya pesawat terbang, nggak usah ngayal pengen punya rumah sakit, nggak usah ngayal pengen jadi presiden, ya yang sederhana aja. Besok kira-kira ya Allah pengen makan ya yang nikmat sederhana, insya Allah pasti Allah siapkan semuanya. Kalau ngayalnya terlalu tinggi ya itu yang bikin kita susah. Jadi apakah boleh kita punya keinginan? Boleh. Tetapi ketika keinginan itu kita sertai dengan pasrah kepada Allah. Jadi keinginan kita, pilihan kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan keinginan, cita-cita kita genggam sendiri. Itu yang repot. Pokoknya harus sukses. Itu mulai. Pokoknya harus berhasil. Itu. Pokoknya harus laku jualannya. Itu yang menjadi kita susah. Yang menjadi kita ya jadi susah sendiri. Terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi kalau kita udah niat, punya cita-cita yang mulia, ya Allah saya pasrahkan semua keinginan saya, semua cita-cita saya, semua pilihan saya kepadamu ya Allah. Engkau maha tahu mana yang terbaik untuk, itu yang paling hebat. Ini ngaji tasawuf nih adalah ngaji nyetel hati ya. Ngaji setel batin. Jadi nggak ada kaitannya dengan kekayaan dan kemiskinan. Kalau ada orang ngomong tasawuf tapi masih dunia aja, berarti nggak paham itu. Emang orang yang tasawuf nggak boleh jadi orang kaya? Siapapun manusia berhak menjadi orang kaya. Tetapi yang disetel, yang perlu diperbaiki, yang perlu dibenahi, itu loh hatinya. Batinnya ini. Jadi orang kaya, kemudian hatinya baik, berarti kekayaannya bermanfaat, menjadi amal jariah. Hidupnya berguna bagi banyak orang.
Tetapi kalau kita nggak nyetel hati, jadi orang kaya, bisa-bisa kita jadi orang yang durhaka. Bukannya ahli ibadah, bukannya ahli kebaikan, malah jadi ahli neraka. Nah itu. Jadi kalau ada yang ngomong lagi nih, katanya tasawuf, dunia wae, berarti nggak paham. Yang diperbaiki itu bukan dohirnya, tapi hatinya. Justru orang yang sudah belajar tasawuf, dia semakin giat untuk bekerja. Kan tadi itu udah bilangin tuh. Ya, gak usah mikir. Kerjain aja apa yang sekarang bisa dikerjain. Kalau ada orang ngomong ahli tasawuf tapi malas, wah bukan ahli tasawuf berarti. Sililah di masjid, zikir misalnya. Gak ada masalah zikir. Sepanjang apapun, selama apapun gak ada masalah. Tetapi juga harus rajin. Zikirnya rajin, kerjanya rajin, itu hebat. Jangan zikir terus tapi nggak mau kerja, ini yang repot. Masih muda pengen tajrid, wah itu yang nggak bener. Kalau tajrid itu nanti kalau udah tua, udah renta, ya nggak bisa apa-apa, baru tajrid. Kalau masih muda mah nanti ya fitnah yang timbul. Ya, jadi apapun profesi kita, siapapun diri kita, tetap harus ikhtiar, harus berusaha, harus mengerjakan apa yang bisa kerjakan. Ya, meskipun jadi ustadz ya tetap aja. Jadi kuli bangunan ya jalan tetap. Nggak usah malu, nggak usah apapun ya. Kita harus melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Apapun yang udah ditentukan oleh Allah. Tidak selamanya hidup kita sengsara. Bisa jadi kita sengsara hanya sekejap dan selamanya, dan seterusnya kita akan bahagia. Itu konsepnya. Kalau sekarang aja nggak mau sengsara dulu, ya kita harus selamanya akan sengsara. Hidup itu mudah, kita sendiri yang bikin susah. Ya, hidup itu nikmat, kita sendiri yang bikin gak nikmat. Cari duit itu gampang, kita sendiri yang bikin ribet. Mau makan aja susah. Orang suruh jualan bakso tahu nggak mau. Suruh jualan basreng, ya itu susah hidupnya.